Kita ke kabar lainnya, seorang pria difabel tanpa lengan di Mataram, Nusa Tenggara Barat menjadi tersangka kasus pelecehan seksual. Polisi menyebut tersangka mengarahkan korban yang masih berstatus mahasiswi untuk melakukan tindak asusila di sebuah penginapan. Seorang pria difabel di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat berinisial IWA ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi inisial MA. Penyandang tunadaksa yang tak memiliki lengan ini ditetapkan tersangka oleh penyidik Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Polda Nusa Tenggara Barat. Polda NTB menyebut tersangka sengaja merayu korban yang tak dikenal di sebuah taman dan kemudian diarahkan menuju penginapan hingga aksi pelecehan seksual terjadi. Direktur Kriminal Umum Polda NTB telah mengantongi 2 alat bukti serta keterangan saksi dalam kasus ini. Dengan kata-kata kalimat, kalau tidak mengikuti permintaan saya akan bongkar aib kamu. Inilah ya rangkaian kata-kata yang terjadilah perbuatan pelecehan seksual itu yang terjadi di salah satu homestay yang ada di Mataram. Memang di dalam ceritanya bahwa yang membonceng itu adalah si korban ke homestay, tapi yang mengarahkan menuju homestay Nangs itu salah satu Mataram itu adalah si pelaku. IWA pun kaget dengan dirinya yang tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dengan tuduhan pelecehan seksual pada seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri di Mataram. IWA mengaku dijebak karena yang melucuti pakaian adalah korban saat berada dalam penginapan. Setelah dia minta tolong ke wanita ini, dia yang nganterin bersedia gitu. Terus saya kira dia ngantar saya, ternyata di keliling-kelilingin saya 3 kali di Islamic Center, Pak, gitu. Nah, seketika langsung diajak ke tempat lokasi itu, terus dia yang bayar, dia yang buka pintu, dia yang bukain semua saya, dia yang gituin saya, terus dia yang masang lagi gitu, Pak. Dan yang bercerita lagi, nah terus pas dia mau balik itu, dia nelpon seseorang, Pak, dia bilang, kamu di mana ini, saya sudah mau balik ini, tunggu saya di Islamic Center, dia bilang, Pak. Nah, akhirnya naruh HP di helmnya. Nah, setelah dia naruh HP di helmnya, nah jalan dan dia balik baik-baik sama saya. Nah, setelah dia balik-balik ke saya, terus diputerin lagi di Islamic Center. Nah, sampai yang keempat limanya itu bertemulah seorang pria. Nggak tahu saya itu siapanya, Pak. Nah, seketika langsung dia meluk yang pria, terus dia satu temannya yang pria itu memutus saya. Nah, setelah itu dia mutus itu dia nanya, kenapa kamu bisa naik di sini? Ada apa? Dia bilang, nah Pak, saya minta tolong diantar ke kampus kok begini jadinya gitu, Pak. Seketika saya kayak ada jebakan itu, Pak, gitu. Terus dipiralin saya malamnya itu gitu. Dengan mempertimbangkan kondisi fisik, polisi akhirnya tidak menahan IWA. Tersangka dijerat pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zudi, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana perkembangan terbaru kasus pria difabel yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, Nusa Tenggara Barat? Kita akan langsung ajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama dengan Herman Zudi. Herman, bagaimana perkembangan kasus ini? Yang tanpa lengan, 2 lengan sejak lahir ini masih menjadi polemik di kalangan masyarakat, khususnya di Nusa Tenggara Barat, bahwa penetapan tersangka ini menurut Agus tidak masuk akal, dan menurut masyarakat pada umumnya memang tidak masuk akal karena Agus dituduh dengan melakukan dugaan pelecehan seksual dengan kekerasan, pemerkosaan, tetapi dalam kondisi Agus yang tanpa 2 lengan ini tidak memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang dituduhkan. Tapi sejauh ini polisi bulat sudah mengatakan bahwa menetapkan Agus ini tersangka berdasarkan 2 alat bukti, diantaranya adalah pakaian korban, kemudian keterangan saksi korban, dan 5 saksi yang telah diperiksa oleh polisi untuk menguatkan tuduhan atau sangkaan terhadap Agus ini. Polisi juga menghadirkan tim ahli dari kedokteran, kemudian dari psikolog untuk memastikan bahwa kondisi tersangka, kemudian bagaimana korban bisa terayu oleh Agus ini
sudah dilakukan pemeriksaan sehingga polisi bulat untuk menetapkan status tersangka terhadap Agus. Namun hingga saat ini Agus tidak ditahan. Agus sendiri menyandang status tahanan rumah. Saat ini Agus beraktivitas hanya di rumahnya, dan meski begitu Agus tetap menerima sejumlah media dan rekan-rekan Agus sendiri untuk memberikan simpati. Gina dan Andro. Herman Zudi mengabarkan langsung dari Mataram, Nusa Tenggara Barat.